Salam. Kita bertemu lagi untuk belajar mengenai firman Tuhan. Orangnya santai ya, cuma yang sopan ya. Sabar ya, satu-satu. Tanana. Biar nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Kristus, Anak Allah yang hidup, Sang Juru Selamat yang mulia. Silakan Doli. Halo Doli. Halo Kak. Ya silakan, mau tanya apa kamu? Kak mau nanya ini, kalau misalnya dalam hal berpacaran, nah yang benar itu hatinya bagaimana? Setengah 50% untuk Tuhan atau 50% lagi untuk ke pacar gitu Kak? Sepenuhnya buat Tuhan. Kalau hatimu sepenuhnya buat Tuhan, maka kamu akan mencintai pacarmu dengan benar. Bukan mencintai karena nafsu, bukan karena mencintai karena dosa, bukan mencintai karena yang lain-lain. Tapi mencintainya karena Tuhan. Jadi nggak ada, kasih itu dibagi-bagi itu nggak ada. Kasih itu sepenuhnya kepada Allah. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu pasti mengasihi sesamamu manusia, apalagi pacarmu. Tapi di dalam kasih yang benar, bukan kasih yang terselubung di dalam dosa, hawa nafsu, kedagingan, bukan. Jadi tidak ada dibagi-bagi itu, tidak ada, sepenuhnya bagi Allah. Karena kalau kamu mencintai Allah, kamu akan mengikuti perintah Allah dan memperlakukan pacarmu sebagaimana perintah-perintah Tuhan. Kasihmu kepada pacarmu, kalau kamu mengasihi Allah, kamu pasti mengasihi pacarmu dengan tulus, bukan karena ada maunya aja. Kalau pacarmu sedang susah, senang, kamu ada di sana bersama dia. Karena kamu mengasihi Allah sepenuhnya. Karena kamu melihat Allah ada di dalam pacarmu, maka kamu mengasihi dia dengan sepenuh hatimu. Jadi nggak ada kasih itu 50% kepada Tuhan. Kalau 50% sama Tuhan, 50% sama pacarmu, berarti pacarmu sama dengan Tuhanmu. Tidak, sepenuhnya buat Allah. Dan bukti bahwa cintamu sepenuhnya dengan Allah, kamu mencintai sesamamu, apalagi pacarmu. Makanya hukum yang teragung dari Tuhan kita Yesus Kristus itu apa? Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu pasti mengasihi sesamamu. Apalagi pacarmu, apalagi ibumu, apalagi saudaramu. Tapi terlebih-lebih lagi, kasihilah musuhmu. Tuhan Yesus mengajarkan itu, kasih Allah dengan segenap hatimu, akal budimu, tenagamu, baru kasih sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan tidak hanya itu, kasihi juga musuhmu. Jadi kasihi dulu Allah. Orang sekarang mencintai pacarnya tapi tidak mencintai Tuhan. Itu cinta nafsu. Itu cinta dosa. Enggak ada orang mencintai manusia dengan tulus kalau dia tidak mencintai Tuhan. Itu enggak ada. Cintai dulu Tuhan sepenuhnya, baru ada cinta yang tulus kepada manusia. Kalau kamu mengaku kamu mencintai manusia, tapi kamu tidak mencintai Allah, itu cinta nafsu, cinta daging, cinta dosa. Itu ya. Jadi kamu harus kasih Allah dulu. Oke? Satu pertanyaan lagi boleh nggak Kak? Ya, silakan. Apa itu? Kak, gini, kan aku itu sering banget gitu kan, kayak misalnya nih banding-bandingin hidup orang lain dengan hidupku gitu kan Kak. Nah terutama dalam hal keluarga gitu kan. Jadi apa sih yang bisa membuat gitu kayak membangkitkan semangat yang kita punya gitu Kak. Yang misalnya kayak memang diri kita sendiri itu udah memang lebih berharga gitu, kita lebih berharga, nggak usah bandingin hidup kita dengan orang lain. Itu sering banget yang kayak aku iriin sama orang lain gitu, kayak misalnya si ini punya keluarga yang ini, si ini kalau aku tidak, seperti itu sih ya. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Orang yang suka membanding-bandingkan dirinya adalah orang-orang bodoh.
Orang yang membanding-bandingkan dirinya adalah orang-orang yang tak mengerti betapa berharganya dia di hadapan Allah dan betapa mulianya kasih Tuhan di dalam dia. Orang yang membandingkan dirinya adalah orang yang tak bersyukur. Kita diselamatkan saja oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu sudah cukup buat kita untuk tidak membandingkan hidup kita dengan siapapun. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Kalau kamu ingin mendapat lebih, maka taburlah lebih. Kalau kamu mau memperoleh yang lebih, bekerja keraslah lebih. Tidak ada orang yang bisa makan dengan enak kalau dia tidak bekerja dengan lebih, selain daripada alternatif dari dosa. Harus bekerja lebih untuk mendapatkan yang lebih. Jangan berharap yang lebih kalau pekerjaan kita kurang. Jadi kalau kamu membandingkan hidupmu, kamu mengukur dirimu dengan ukuran dirimu terhadap dirimu, itu salah. Apalagi kamu lakukan dengan kepada orang lain. Kalau kamu membanding-bandingkan hidupmu, kapan matamu akan terbuka tentang kasih Tuhan dalam hidupmu sejauh ini? Tuhan menyertai kamu. Kamu bisa nggak sadar apa yang Tuhan lakukan buat kamu kalau kamu selalu membandingkan dirimu dan hidupmu? Kenapa ya dia begini ya? Kenapa dia ya mobilnya merek ini? Kenapa dia ya begini? Tapi kamu tetap aja membandingkan dirimu. Yang datang aja keluh kesah. Apakah ada syukur dari rasa itu? Enggak ada. Tapi kalau kamu mau mempunyai apa yang mereka punya, sebaliknya kamu bekerja keraslah mendapatkan hal itu. Bekerja lebih giat, bekerja lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan untuk bisa mendapatkan itu. Jadi tidak ada alasan bagi manusia ini untuk membandingkan dirinya sendiri. Semua mendapat 1 dinar. Tapi what you do, itu yang akan kamu peroleh. Ingat prinsipnya, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ya, tapi masalahnya apakah kita melibatkan Tuhan atau enggak? Ada kok orang jadi kaya, tapi itu dari iblis. Ada. Kamu nggak perlu iri dengan orang seperti itu. Ada orang duitnya banyak, hartanya banyak, tapi dia tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kamu nggak perlu iri dengan orang seperti itu. Dengan bangganya dia mempromosikan dosa. Dengan bangganya dia mempromosikan kesalahan. Lalu tuh meskipun dia punya harta kekayaan yang berlimpah ruah, itu tidak berguna. Jadi jangan pernah bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Sebaliknya, peganglah ketetapan Tuhan dengan setia dan tuluslah di dalam, lalu berbuahlah di dalam itu. Baru itu pride orang percaya. Di dalam siapa? Dalam Tuhan dan oleh karena kasih Tuhan. Ya. Jadi nggak boleh bandingin diri. Oke, Oke. Kak, terima kasih ya, Kak. Ya, Tuhan berkati ya. Iya, Kak. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya. Kalau kamu bandingkan dirimu dengan orang lain, apakah yang akan kamu peroleh? Apakah hidupmu bertambah 2 tahun kalau kamu membandingkan dirimu? Apakah uangmu semakin banyak ketika kamu membandingkan dirimu? Tidak. Justru engkau akan hanya menurunkan semangatmu, melemahkan jiwamu dengan membandingkan dirimu kepada orang lain, menutupi syukurmu kepada Allah. Itu bukan hal yang baik, itu bukan hal yang benar di hadapan Allah. Orang yang membandingkan dirinya adalah orang yang tidak bersyukur. Oke. Kebetulan saya udah agak lapar ya teman-teman ya. Jadi saya udah masak tadi. Saya tinggal makan aja sebenarnya. Saya nanti mau buat sambal sumba. Cuma tomatku udah